Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Dalam Injil, dua buah pengajaran singkat, padat disajikan untuk kita, yaitu tentang harta karun yang terpendam dan mutiara yang bernilai tinggi, yang mau menggambarkan bagaimana seharusnya tekad seorang pengikut Kristus, orang beriman, demi harta yang tak ternilai. Seorang beriman harus meninggalkan cara hidup yang lama dan menempuh cara hidup yang baru. Dengan gembira, tanpa takut, ia harus berani meninggalkan segalanya, hal-hal yang menghalangi untuk memelihara harta yang terpendam itu, untuk mencapai, meraih cita-citanya sebagai orang beriman. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam perjanjian lama, orang tidak mungkin bisa memandang Allah secara langsung dari muka ke muka. Pasti akan mati, karena Allah terlalu suci untuk dijumpai. Tetapi sangat istimewa Nabi Musa bisa berjumpa dengan Allah, berbicara dari muka ke muka bagaikan seorang sahabat. Dan orang yang berjumpa dengan Allah, wajahnya bersinar. Maka umat Israel ketika mau berjumpa dengan Musa, wajah Musa harus ditutupi karena tidak tahan. Karena bangsa Israel keras kepala dan tegar tengkuk. Perjumpaan Musa dengan Allah membawa pesan penting. Musa diberi 2 loh batu yang isinya 10 perintah Allah. Maka seperti dalam Injil, Musa menemukan
harta yang terpendam. Musa menemukan mutiara yang sangat berharga. Dan sesuatu yang berharga itu harus kita rawat, kita jaga, supaya jangan sampai hilang. Kita sesungguhnya ditemukan Tuhan. Kita orang-orang yang penting dan ingin diselamatkan. Musa dan bangsa Israel meninggalkan cara hidup lama di Mesir menuju tanah terjanji. Kita sebagai orang beriman juga dipanggil untuk meninggalkan cara hidup lama kita menuju tanah terjanji. Tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham juga kepada kita. Mari kita menjaga mutiara yang kita temukan. Mari kita menjaga harta yang terpendam yang kita temukan dengan cara meninggalkan hidup lama diganti dengan cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru adalah ketika orang penuh pengharapan kepada Tuhan. Ketika orang mengalami kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari karena dia menemukan mutiara yang berharga, karena dia menemukan harta yang terpendam. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan orang beriman yang disertai oleh Tuhan. Maka hal-hal yang menghambat perjalanan, kelemahan, dosa, sikap keras kepala dan tegar tengkuk yang mengganggu kehidupan kita harus ditinggalkan. Pedomannya bangsa Israel adalah 10 perintah Allah, dan kita dilengkapi oleh rahmat Tuhan, rahmat Roh Kudus yang membimbing dan menyertai perjalanan hidup kita. Mari kita merawat harta yang berharga dalam hidup kita, iman akan Tuhan, kasih akan Tuhan, dan pengharapan akan Dia yang sangat mencintai dan mengasihi kita. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya